Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fasal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala. Segenap kaum muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah hindarkan kita dari sifat munafik. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul munafiqu ma fil atami was subhi la atauhuma walau kana habwan." Masya Allah. Andaikan orang munafik itu tahu apa yang Allah sediakan bagi mereka yang bisa datang menjalankan sholat isya dengan berjamaah dan sholat subuh dengan berjamaah, sungguh orang munafik itu akan datang walaupun dia harus menempuhnya dengan cara ngesot. Ngesot itu orang yang berjalan pantat, berbeda dengan orang yang merangkak. Kalau merangkak berjalan dengan kedua tangan dan lutut. Ini ngesot, ya. Kalau tahu, ya. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Hanya Allah yang tahu keutamaannya orang yang bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah, mungkin juga sholat-sholat wajib yang lainnya. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majelis ini dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sekarang tanggal 4 Rabiul Awal. Ya, oleh masyarakat muslimin pada umumnya mereka teringat akan satu peristiwa di dalam sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah
yang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala lahir di bulan ini. Soal tanggalnya, di dalam sejarah itu perselisihan. Ya, perselisihan artinya ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 5, ada yang mengatakan tanggal 12, ya. Dan nampaknya yang lebih sahih itu tanggal 12, walaupun kita tidak menyalahkan tanggal-tanggal yang lainnya. Kaum muslimin, kalau banyak orang itu terus kemudian merayakannya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada, maka mereka ini mencerminkan atau kepingin berusaha bagaimana mereka ini senang ataupun cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika saya berceramah di dalam salah satu majelis yang katanya juga itu memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu, saya itu kaget. Di Terop itu sudah ada panci, sudah ada dandang, terus kemudian ada eros, ada banyaklah peralatan-peralatan yang biasa digunakan masak oleh para wanita, ibu-ibu. Terus kemudian ada juga sarung, ada juga sajadah dan lain sebagainya, banyak. Terus kemudian ada amplop-amplop yang cukup banyak. Apa ini ya? Kok sampai semacam itu? Baru kemudian keberadaannya saat yang semacam itu, terus kemudian saya hadir. Ya, saya hadir, terus kemudian disambut dengan suara rebana yang cukup ramai. Terus kemudian, woi, Rasulullah sudah datang. Hah? Rasulullah sudah datang. Terus kemudian akhirnya mereka berdiri semuanya. Sesuatu yang menggantung-gantung itu kemudian jadi rebutan semuanya. Ada yang dapat amplop, ada yang dapat eros, ada yang dapat ini. Ya, Rasulullah berdiri itu dengan kondisi yang semacam itulah. Subhanallah, ada yang memperingati dengan cara yang semacam itu. Entah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah menyaksikan yang semacam itu atau tidak. Dan kemudian akhirnya mereka saya nasihati dan supaya mereka tidak berbuat yang semacam itu. Setelah itu, ya saya sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya bacakan salah satu ayat ataupun salah satu surat yang terdapat di dalam surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah menghafalnya. Kalau kita terjemahkan satu persatu menurut harfiahnya, tabbat, celaka, yada abi lahab, kedua tangannya Abi Lahab, watab, dan benar-benar dia itu celaka. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah majaz mursal yang didefinisikan dengan bidzukuril juz'i wa iradati kulli.
menyebut satu bagian tapi maksudnya semuanya. Kalau bahasa Indonesia yang saya ketahui ya kalimat elips itu ya. Jadi disebut satu bagian saja tapi maksudnya semua. Kok dikatakan kedua tangannya Abi Lahab ini celaka? Itu bukan berarti tangannya yang celaka, kepala dan badannya yang lain tidak. Bukan, akan tetapi ya dia itu. Seperti kita pergi ke warung kopi, maka kemudian kita mengatakan kopi mas satu. Bukan berarti langsung diambilkan kopinya saja gitu, terus tidak pakai gula, tidak pakai air panas, tidak pakai cangkir dan lain sebagainya. Ya namanya kopi itu ya kopi yang sudah diseduh itu namanya elips ya. Dan keberadaan kalimat-kalimat yang semacam ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak ya. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala, oh celaka tangannya Abu Lahab itu dengan sebenar-benarnya celaka. Masyaallah. Nih jazakallahu khairan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak mencukupi anhu darinya, dari Abu Lahab itu, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang telah ia usahakan. Sayasla, akan masuk dia naron, neraka, Dzata Lahab, yang memiliki jilatan-jilatan api yang dahsyat. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya, hammalatal hatab, dia pembawa kayu bakar. Fi jidhiha, di dalam lehernya, hablun mim masad, ya ini tali mim masad, dari serabut. Ini sedikit saya jelaskan ya. Kaum muslimin, Abu Lahab, Abdullah, terus kemudian Abu Thalib, mereka ini adalah orang yang satu nasab, sehingga antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab itu adalah paman, dan Muhammad bin Abdullah itu adalah keponakannya. Dia itu sangat mencintai kepada Muhammad. Bahkan kalau kita baca di dalam sejarah-sejarah yang ada, ketika ibunya Rasulullah dalam keadaan hamil setelah ditinggal oleh suaminya meninggal, maka terus kemudian Abu Lahab itu dengan istrinya Ummu Jamil, dirinya ini senantiasa memantau kesehatannya Aminah, memantau bagaimana keberadaannya kamu, dan kemudian makanan ataupun nutrisi apa yang perlu kita datangkan, sebab kamu sudah menjadi seorang janda, anak yang akan lahir itu akan menjadi anak yatim, dan seterusnya, dipantau dan kemudian diperhatikan. Masya Allah. Apalagi masyarakat Arab yang mereka ini dalam naungan marga Quraisy ya, maka mereka itu sangat kuat sekali soal silaturahimnya, sehingga sampai sedemikian rupa. Jadi seperti para habaib yang semacam itu, kalau saya lihat itu ya, masya Allah, silaturahimnya luar biasa, sehingga diperhatikan semacam itu, sehingga tatkala saat kelahirannya Rasul atau Muhammad, yang pada waktu itu sudah dinanti-nanti oleh keluarganya, dan kemudian akhirnya dilihat bahwasanya kelahirannya ini adalah anak laki-laki. Kita ketahui bahwasanya di saat itu adalah zaman jahiliyah, bagaimana orang-orang wanita itu tidak diperlakukan tidak manusiawi, tidak baik.
anak-anak wanita itu kemudian banyak yang diasingkan dan kemudian sebagian ada yang dibunuh. Ini tiba-tiba terdengar dari rahim seorang wanita yang melahirkannya anak laki-laki. Yang namanya Abu Lahab, yang namanya Abu Thalib itu gembiranya luar biasa. Anak laki-laki, cucu dan lain sebagainya. Sampai sedemikian rupa kegembiraannya. Ya digendong, ya kadang-kadang diberikan makanan. Mungkin kalau sekarang mungkin dibelikan pampers dan lain sebagainya. Masya Allah, karena sayangnya. Muhammad bin Abdullah menjadi anak-anak. Lucu, ganteng dia itu, Masya Allah. Dan kemudian berkembang menjadi remaja yang sangat tampan, Masya Allah. Bahkan dirinya ini tidak sekedar tampan wajahnya, seorang yang alim. Dan tidak hanya itu saja, dia ini dijuluki oleh masyarakat sekitarnya dengan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang sangat dipercaya. Di sekitar masyarakatnya itu mengakui dirinya itu adalah memiliki sifat semacam itu. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika di dalam usia yang ke-40 menurut riwayat, maka sebelumnya beliaunya ini biasanya sering berkhulwat. Artinya berkhulwat itu menyendiri di sebuah goa yang ada di Mekah sana. Yang kemudian dirinya ini tafakkur, tahannus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keberadaan umat. Sampai kemudian kedatangan Jibril, dan Jibril pada waktu itu mengajarkan kepada beliaunya dengan Iqra, ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Jawabnya Muhammad, ma ana alaihi biqari, saya ini tidak bisa membaca. Dia langsung kemudian diambil, didekap, terus kemudian dia grogo gak karu-karuan, sampai kemudian dirinya ini dilepaskan kembali. Iqra ya Muhammad, ma ana alaihi biqari. Jawab Rasulullah, menjawab pertanyaannya Jibril tadi. Sampai ketiga kalinya baru kemudian dia ini pulang, dan kemudian akhirnya dia menemui Khadijah binti Khuwailid, istrinya, dan kemudian dia menggigil yang sedemikian rupa, dan kemudian akhirnya terjadi satu kejadian yang luar biasa kepada suaminya. Diajak ke rumahnya Waraqah bin Nufail, seorang tokoh yang ada di situ yang hafal Taurat dan yang hafal Injil. Baru kemudian diceritakan, wahai istri dari keponakanku, apa yang kamu lihat? Muhammad bercerita, saya itu biasanya begini, saya ini kok tiba-tiba melihat makhluk yang namanya ini. Tiba-tiba Waraqah itu mengangguk-anggukkan kepalanya, sambil dia itu mengatakan, loh, orangnya itu kamu toh, yang ada di dalam Taurat dan Injil yang diceritakan itu baik, bukan orang yang ada dari Kan'an sana, dari Palestina sana, tapi dari Arab toh. Orangnya itu baik kamu sendiri toh. Demi Allah, nak, andaikan Allah mengembalikan pandangan mataku, diceritakan pada waktu itu Waraqah sudah buta. Dan kemudian tulang-tulangku ini menjadi tegak kembali, otot-ototku itu menjadi keras kembali, dan kemudian saya tampil menjadi seorang yang perkasa. Aku akan membela kamu, nak, kalau umatmu itu mengusirmu. Loh, umatku akan mengusirku? Iya, tidak ada dari seorang nabi kecuali dia akan diusir oleh umatnya. Oh, sampai semacam itu. Disitulah kemudian akhirnya proses kenabian terus kemudian akhirnya berjalan. Sampai Rasulullah dirinya ini mengumpulkan banyak orang di sebuah dataran tinggi. Sambil dirinya ini mengatakan, ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani yang ada di Arab sana, dipanggil mereka ini berduyun-duyun kepada Muhammad pada waktu itu. Sambil dia itu mengatakan, apakah kalian percaya kalau misalkan aku itu mengatakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan mau menyerang kalian dan akan menghancurkan kalian? Maka mereka mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, sebab kau itu tidak pernah bohong. Masya Allah. Ketahuilah hai kalian, bahwasanya aku ini adalah
Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada apa yang aku serukan, kalian akan selamat dari neraka. Kaum muslimin, di saat beliaunya itu ngomong yang semacam ini, yang namanya Abu Lahab itu terus kemudian berdiri dan kemudian dengan berkajak pinggang dengan menuding-nuding kepada Muhammad, tabban ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kamu hai Muhammad, hanya karena mendengar omongan semacam ini ya kamu mengumpulkan kami di tempat ini, celaka kamu itu. Masya Allah. Padahal ponaannya sendiri, padahal dulu itu yang digendong, lucu anakku, ngene dan lain sebagainya, diciumnya, dipeluknya, sampai kemudian tatkala Rasulullah itu menyerukan tentang masalah la ilaha illallah, maka kemudian akhirnya ketidaksukaannya Abu Lahab itu tampak. Dia itu sampai mempengaruhi kepada orang-orang yang lainnya. Jangan kamu percaya, yang benar itu adalah Latta, Mana, Az-Uzza dan Hubal, dan juga berhala-berhala yang ada di sekitar sini. Jangan percaya itu Muhammad itu bohong, pembual dan lain sebagainya. Istrinya juga semacam itu, menfitnah ke sana kemari. Itu keponaannya suami saya itu, dia itu tidak beres, dia itu begini dan lain sebagainya. Yang penting itu elak-elak yang dikeluarkan dari mulutnya dan mendiskreditkan kepada kaum muslimin dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka tangannya Abu Lahab, dengan benar-benar celaka. Artinya bapak, ibu-ibu, seseorang sebagai seorang muslim itu dia harus berikrar dengan dua kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus mencintai kepada Allah, mencintai kepada Muhammad Rasulullah. Wajib. Sehingga kecintaan seseorang itu kepada Rasul, kalau misalkan beliaunya ini masih ada di tengah-tengah kita, maka dia harus kita hormati. Tidak hanya itu, dia harus kita jaga. Dan saat-saat dirinya ini dalam keadaan susah harus kita hibur. Dalam keadaan kekurangan harus kita bantu. Wajib hukumnya yang semacam itu. Sehingga sampai diceritakan di dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, dirinya ini bercerita bahwasanya ada sekelompok umat manusia dari kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala dirinya ini melihat bahwasanya ada di dalam timba itu sisa air wudhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini saling berebut untuk mendapatkan sisa itu di timba. Dan yang tidak dapatkan itu terus kemudian melihat tangan saudaranya ini masih basah-basah, diusap gini-gini, diusap-usapkan gini ini untuk mendapatkan keberkahannya. Karena apa? Saking cintanya mereka ini kepada Rasulullah. Tidak hanya itu saja diceritakan, rambutnya Rasulullah itu kalau misalkan dipotong tidak pernah hilang dari hadapan para sahabat. Artinya itu tidak sampai jatuh tertanah terus kemudian hilang. Bahkan lebih dari itu, kalau Rasulullah itu meludah ataupun Rasulullah itu berdak, katanya tidak pernah dahak dan ludahnya itu jatuh ke tanah. Kalau beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tumpahkan ke sini, terus kemudian diludahkan, terus kemudian yang semacam itu. Masya Allah, cintanya para sahabat ketika Rasulullah masih ada itu sangat sedemikian rupa. Jangan berbicara soal masalah keamanan. Ketika terjadi satu peperangan, Rasulullah ada di sebuah tenda di malam hari, ada sniper yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, sehingga pada waktu itu mengatakan, siapa yang mau menjaga saya? Maka terus tiba-tiba ada seorang sahabat dengan sebilah pedangnya, dia mengatakan, sling, pedangnya dikeluarkan. Saya wahai Rasulullah yang akan menjagamu, kau istirahatlah. Siapa itu? Ana Jubair bin Awam. Sehingga Rasulullah mengatakan,
inna likulli nabiyyin hawari wa hawariya Zubair bin Al-Awwam. Setiap para nabi itu memiliki pembela, dan pembelaku itu adalah Zubair bin Al-Awwam. Masya Allah. Cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Yohanes, beliaunya sekarang ini sudah tiada. Di tahun keberapa Hijriyah itu, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kamu di dunia ataukah kamu itu menginginkan akhirat? Sementara di hadapan beliaunya ini ada orang ataupun sejenis apa itu yang kemudian dirinya ini mengatakan Rafiqul A'la, sementara di dunianya ditawarkan oleh Allah Ta'ala, usiamu kamu bisa panjang. Apakah kamu menginginkan dunia ataupun akhirat? Dia menginginkan Allahumma Rafiqul A'la. Ya Allah, itu teman-temanku yang ada di atas itulah aku kepingin bergabung dengan mereka dari kalangan para al-anbiya wal mursalin. Ternyata beliau menginginkan akhiratnya. Beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan di dalam rumahnya. Kalau bapak-bapak pergi ke Medina, ada di samping samping kiri mihrab, atau bukan mihrab, tempat mimbar itu. Nah, itu ada bangunan yang dijaga sedemikian kuatnya. Itulah ada bekas rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada makamnya Rasul, ada makamnya Abu Bakar Asy-Siddiq, ada makamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Lah sekarang beliaunya sudah tidak ada, kecintaan kita ini bagaimana? Maka keberadaan yang harus kita lakukan itu adalah dengan syariat yang diajarkannya. Itu loh bagaimana caranya kita ini sholat, itu loh bagaimana caranya kita ini di tengah keluarga, itu tatkala kita ini berada di masyarakat, tatkalanya kita ini berdagang, tatkala kita ini bekerja. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kecintaan seseorang kepada Rasul itu adalah harus diwujudkan dengan kesetiaannya dengan sesuatu yang diajarkan oleh beliau. Abu Lahab dirinya ini walaupun pamannya sendiri tidak setia dengan ajaran Rasulullah, bukan dari kalangan muslim kok. Dia ini masuk neraka, sehingga sesuatu yang diperingatkan oleh yang lainnya itu adalah sesuatu yang lipstick, sesuatu yang cuma hanya ya cover saja. Soal bagaimana dirinya dengan syariat itu bagaimana? Loh ada loh bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu memperingati dengan maulid Nabi itu dengan kuat sedemikian rupa, tapi dirinya ini ketika ada panggilan azan tidak datang ke masjid. Rasulullah itu sampai mengatakan man sami'an nida thumma lam ya'tihi fala sholata lahu. Orang yang dirinya ini mendengar suara azan, tidak berusaha mendatangi panggilan azan itu, terus dia ini sholat sendiri di rumahnya, fala sholata lahu, tidak dianggap oleh Allah Ta'ala sholatnya. Sampai sedemikian rupa. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sampai mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, jika mereka itu kepingin mendapatkan cinta dari Allah, suruh mereka itu untuk mengikutimu, suruh mereka itu untuk tunduk dengan syariat yang kamu praktekkan. Allah akan mencintai kepada mereka dan akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga kaum muslimin, di bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai momen, sebagai satu peringatan. Oh, ini nurut sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Cuma ndak usah niup lilin, ya, ndak usah niup lilin. Cuma kita harus lebih teringat sunnah yang diajarkan oleh beliau, harus kita jalankan dengan sekuat tenaga kita. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya tadi sudah diomong sama
takmir supaya ada sesi tanya jawab. Pengantar dari saya cukupkan sekian saja. Mungkin ada bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya sebagai sesi tanya jawab. Falyatafaddal masykurah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang Allah SWT pun mengatakan bahwa kalau engkau ingin mendapatkan cintaku, maka ikutilah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW pun sebenarnya tidak mengajarkan sejauh mana kita umatnya berbuat yang belum jadi berlebihan untuk menghadapi beliau. Dan itu juga kita lihat sejauh mana Rasulullah SAW ketika sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah meninggalkan beliau, bagaimana menyikapi atau berbuat terhadap Rasulullah SAW. Nah, bagaimana menurut Ustaz atau sepengetahuan Ustaz, bagaimana kita sebagai umat juga kepada Rasulullah SAW, selain kita tentu diwajibkan untuk mengikuti syariatnya, bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kalau kita tidak mengikuti sunnahnya berarti diancam oleh Rasulullah SAW oleh umatnya. Itu kalau syariatnya. Bagaimana dalam hal kita berbuat yang berlebihan, kita umat berbuat berlebihan, bahkan sampai-sampai dalam tingkat mengkultus individu juga dalam ajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang bagus. Kalau orang-orang yang dikatakan ghulu, berlebih-lebihan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ahlul kitab kepada para pendeta, rohib, dan juga orang-orang yang ditokohkan oleh mereka. Sehingga ghuluhnya itu sampai huluh itu berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan sampai mereka itu menghormati sedemikian rupa dengan orang-orang yang ditokohkan. Ya, dalam urusan masalah bersikap dengan syariat ataupun kepada orang, ya kepada orang alim, kepada orang yang mereka ini berilmu, ya kita hormati, ya sewajarnya saja. Seperti kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria yang kemudian disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ ada satu bab bahwasanya bagi orang-orang taklim yang mereka hormati, bagi mereka yang berjabat tangan itu boleh untuk mencium tangannya. Wes gitu saja, mencium tangannya sebagai bentuk kehormatan. Tapi dalam soal masalah berlebih-lebihan tidak boleh. Oh, tangannya itu mengandung karomah, mengandung apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu hulu. Tapi kalau sebatas untuk memberikan penghormatan kepada mereka, seperti halnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membolehkan. Tapi kalau dilebih-lebihkan tidak boleh, ya. Dalam urusan masalah syariat, ya seseorang itu ya harus taatnya itu sedemikian rupa mutlak, sehingga ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dirinya ini melakukan satu perjalanan, terus kemudian dia pada waktu itu
berhenti di sebuah pohon, terus kemudian dia ini mumet-mumet beberapa kali di situ. Terus kemudian akhirnya dirinya ini turun dari kudanya atau dari kendaraannya, terus pergi ke tempat yang agak sepi, dan kemudian dia ini berbuang-buang air. Padahal dia tidak buang air. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu itu maksudmu itu bagaimana? Ini loh, saya itu melihat Rasulullah itu berjalan, di sini berhenti, terus di pohon ini, terus kemudian putar-putar beberapa kali. Setelah itu turun, terus kemudian di situ buang air. Padahal kamu tadi buang air. Tidak, tak usahakan buang air. Karena ittiba, manut kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai semacam itu. Lah, sehingga dalam urusan masalah sesuatu yang sudah ada dalilnya dan itu dinyatakan sahih, ya muslimin ini harus berusaha untuk ittiba, berusaha untuk mengikutnya, ya. Ghulu dalam soal penghormatan tidak boleh, tapi dalam konsistennya seseorang kepada syariat itu mutlak, sehingga keberadaannya harus muslimin ini menjunjung tinggi dari syariat itu sendiri. Contoh, ya, Abdullah bin Umar dalam sebuah walimah, dirinya ini mengundang para ahlul masjid. Silakan, saya ini punya hajat menikahkan putra saya. Lalu tiba-tiba di dalam rumahnya Abdullah bin Umar itu ada sejenis rumba-rumba itu loh, ada hiasan-hiasan. Para sahabat pada waktu itu duduk dan kemudian ada di hadapan makanannya, dia itu mengatakan, ya Abdullah bin Umar, ma hadza, apa ini? Dia itu merunduk, malu. Dia sampai mengatakan, ghalabat nimraati, telah mengalahkan aku istriku. Artinya pinginku gak ono ngene-ngene ini. Tapi perempuan itu embo pakai gini-gini kayak bagaimana? Aku gak iso, kalah aku. Akhirnya para sahabat mengatakan, wallahi inilah aqulu ma'aka abadan. Demi Allah, aku tidak mau makan makanan ini selama-lamanya. Dia langsung keluar. Konsistennya semacam itu, ya. Well, kalau kita ini kan kadang-kadang kan ya gitu. Jangan kan cuma ada rumba-rumba, di situ ada musik dangdut, kita ini mau makan di situ. Nah, sahabat-sahabat semacam itu, saking kuatnya memegang sampai semacam itu, ya. Tidak mau kalau dirinya ini tercatat di hadapan Allah Ta'ala mengikuti sesuatu yang nyimpang. Bisa dipaham Bapak? Ada yang lain? Kelihatannya waktu sudah mulai siang. Kalau tidak ada, kita akhirkan majelis pada malam pada pagi hari ini dengan kita lakukan doa bersama. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Juga kita berharap kepada Allah Ta'ala, saudara-saudara kita yang kemarin terkena virus corona, terus kemudian sampai kemudian meninggal, mudah-mudahan meninggalnya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi syahid. Dan juga kita doakan kepada Al-Habib Muhammad Rizik Shihab dengan menantunya yang sekarang ini masih ada di penjara Mabes Polri, supaya mereka diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang mengena kepada dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi minna wa min jami'il muslimin kay yamsuna laka ila shalah wa ya'maluna laka amalan shaliha wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lahum tahurun, Allahumma ij'al lahum tahuran, Allahumma ij'al lahum tahuran insyaallah. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal mu'minin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa'ayyidna bi ruhim minka ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.